Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurhayati Panigoro, dosen jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Gorontalo. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mata kuliah Manajemen Investasi dan Pasar Modal. Mata kuliah Manajemen Investasi dan Pasar Modal adalah mata kuliah wajib jurusan akuntansi yang diampuh pada semester 5 yang memiliki bobot 3 SKS. Adapun deskripsi singkat mata kuliah yaitu dalam perkuliahan ini akan dibahas yang pertama yaitu struktur pasar modal Indonesia, yang kedua pengetahuan tentang efek, yang ketiga mekanisme perdagangan efek, yang keempat aksi korporasi, yang kelima manajemen investasi yang berkaitan dengan return, risiko, dan portofolio, yang keenam instrumen pasar modal dengan analisis fundamental, yang ketujuh instrumen pasar modal dengan analisis teknikal, yang kedelapan pembukaan rekening dana nasabah, yang kesembilan pengenalan aplikasi online trading system, dan yang kesepuluh transaksi jual beli di Bursa Efek Indonesia. Sistem penilaian dalam mata kuliah ini terbagi atas 10% partisipasi, 20% tugas, 30% UTS, dan 40% puas. Untuk lebih mengoptimalkan proses pembelajaran dalam perkuliahan ini, saya menggunakan perpaduan antara tatap muka untuk teoritisnya serta praktek perdagangan di pasar modal untuk keperluan praktikumnya. Tatap muka dilakukan selama 10 kali pertemuan dan setelahnya mahasiswa mulai masuk pada praktik langsung bagaimana mekanisme perdagangan efek di pasar modal, dimulai dari pembukaan rekening dana nasabah atau RDN, pengenalan aplikasi sekuritas, sampai pada melakukan transaksi jual beli di Bursa Efek Indonesia. Berikut video pembelajaran mata kuliah Manajemen Investasi dan Pasar Modal. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita sudah masuk materi di pertemuan yang ketujuh ya, yaitu tentang analisis fundamental dan sudah masuk pada spesifiknya pada analisis rasio laporan keuangan. Oke, nah sebelum kita masuk ke materi, kita berdoa dulu sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Jadi dipimpin oleh Rahmat. Silakan Rahmat. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai perkuliahan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa yang baik. Doa selesai. Oke, baiklah. Selanjutnya saya absen dulu. Hadir semua ini ya, dua kelas ya, Yusuf ya. Oke, Rahmat Trianto, Novita, Yusuf, Rahmi, Sri Indriani, Nurjana, Aldi, Agung, Rizkika, Marsyanda. Oke, baiklah. Di materi ini analisis rasio laporan keuangan. Sebelum kita mulai, sebelum kita masuk ke materi, kita flashback dulu ya materi minggu lalu ya tentang laporan keuangan. Ada yang tahu materi minggu lalu lebih spesifiknya apa? Oke, silakan Rahmi. Materi keuangan itu terkait laporan keuangan, di mana laporan keuangan adalah ringkasan informasi keuangan suatu entitas seperti perusahaan, organisasi, atau individu selama periode waktu tertentu. Laporan keuangan ini terdiri atas 5 jenis, diantaranya yang pertama laporan laba rugi dan penghasilan kompetensi lainnya, yang kedua laporan perubahan ekuitas, yang
ketiga, laporan posisi keuangan atau neraca. Yang keempat, laporan arus kas. Dan yang kelima, catatan atas laporan keuangan atau yang biasa disingkat dengan CAP. Oke, baik. Oke, Rahmi ya. Jadi kalian sudah paham ya tentang materi, masih ingat ya materi minggu yang lalu ya? Oke, baiklah kita masuk ke analisis rasio laporan keuangan. Nah, siapa yang masih ingat atau pernah mendengar tentang rasio laporan keuangan? Ada yang tahu sebelum kita masuk lagi? Oke, silakan. Jadi rasio keuangan itu merupakan metode analisa keuangan yang digunakan untuk mengevaluasi kondisi keuangan atau kinerja suatu perusahaan dengan mengambil data dari laporan keuangan. Oke, baik. Jadi rasio laporan keuangan seperti yang kita bilang tadi untuk menganalisis kinerja suatu perusahaan untuk melihat perkembangan suatu perusahaan dengan melihat laporan keuangan dalam satu periode. Oke, ini kita sudah masuk di tujuan pembelajaran. Jadi setelah perkuliahan kalian diharapkan mampu menjelaskan analisis rasio laporan keuangan. Kemudian yang kedua mampu menjelaskan rasio profitabilitas. Yang ketiga mampu menjelaskan rasio likuiditas. Kemudian menjelaskan rasio aktivitas. Dan yang terakhir mampu menjelaskan rasio solvabilitas. Oke, ini kita masuk di rasio laporan keuangan seperti yang sudah dibahasakan tadi oleh Novita ya. Kemudian ini jenis-jenis rasio keuangan ya. Ada 4 tadi seperti di tujuan pembelajaran kita. Dari 4 ini jenis rasio keuangan ada yang tahu? Salah satunya saja ada jenis rasio keuangan. Oke, ada? Oke, silakan. Yang di profitability ratio Ya, itu ada gross profit margin, yang kedua ada operating profit margin, yang ketiga ada net profit margin, yang keempat ada return on asset, yang kelima ada return on equity. Oke, jadi profitability ratio itu atau kita ketahui dengan rasio laba ya. Kemudian ada 5 rasio, kemudian di liquidity ratio yang kita ketahui adalah rasio apa? Hutang jangka pendek. Kalau solvensi atau solvabilitas ratio. Oke, rasio hutang jangka panjang. Kemudian yang terakhir adalah masuk ke gross profit margin. Ini saya menggunakan laporan keuangan Cimori di tahun 2022 ya. Di sini kita ketahui gross profit margin itu adalah rasio laba kotor. Oke, jadi laba kotor ini di laporan keuangan itu laba itu ada 3 ya. Yang pertama ada laba bruto dulu ya. Jadi laba bruto itu adalah hasil pengurangan dari penjualan dikurangi dengan beban pokok penjualan dan pendapatan, didapat laba bruto. Nah, kemudian rumusnya adalah laba bruto dibagi dengan penjualan, kemudian dikalikan dengan 100%. Oke, jadi saya rasa kalian sudah tahu ya cara membaca laporan keuangan. Jadi laba bruto ini ada di sini 2 triliun, ini dalam jutaan rupiah. Oke, 2 triliun kemudian dibagi dengan 6 triliun, dapatnya 41,8%. Jadi 41,8% artinya apa? Baik. Dianggap baik ya, karena di atas dari 20%. Oke, next ya. Ini OPM, operating profit margin. Jadi kita lihat operating profit margin ini adalah laba bruto tadi di atas ini, kemudian operating profit margin ini adalah di laba yang ada di sini ya. Jadi sebelum pajak. Jadi sebelum pajak 1 triliun, 1,3 T. Jadi dibagi dengan penjualan tadi, masih di penjualan yang tadi 6 T, dapatnya 21,1%. Artinya baik karena di atas 20%. Jadi 21,1% berarti kalau OPM atau operating profit margin yang tinggi itu menunjukkan adanya efisiensi proses produksi karena mampu menekan bisa menghasilkan penjualan yang tinggi dengan biaya yang rendah. Oke, kemudian next
ke net profit margin atau laba bersih. Oke, kalau laba bersih ini kita lihat laba yang paling bawah ya. Jadi laba sudah dikurangi dengan pajak ya. Jadi ini 1.060 1,06 rupiah. 1,06 triliun ya, dibagi dengan 6 dapatnya 16,63%. Jadi masih di atas rata-rata ya. Jadi masih di atas 10% atau masih di atas rata-rata, masih dianggap baik ya. Berarti ingat lagi ya, di GPM, OPM, NPM semakin tinggi rasionya semakin baik ya. Oke. Kemudian masuk ke ROA, return on asset. Jadi kalau bicara ROA, presentasi ROA itu adalah laba bersih dibagi dengan aset. Kalau tadi kan kita menggunakan di GPM, OPM, NPM kita menggunakan rasio laporan keuangan di laporan laba rugi full. Nah di sini kita combine dengan laporan posisi keuangan. Di sini lihat ya, ada total jumlah aset. Ini aset ini saya ambil dari laporan posisi keuangan. Oke? Jadi satu laba bersih tadi 1,06T dibagi dengan total aset 6,2T dapatnya 17,042. Oke, jadi 17% artinya apa? Oke, di atas rata-rata. Jadi dia berhasil menghasilkan keuntungan sebesar 17% dari total aset yang dia miliki. Oke ya. Kemudian next ke return on equity. Nah, return on equity atau ROE ya. Ini laba bersih dibagi dengan total ekuitas. Jadi seberapa besar perusahaan mampu menghasilkan laba dengan total ekuitas yang dia miliki. Oke. Jadi dapatnya 20,17%. Oke, jadi masih dalam kondisi baik ya. Jadi artinya dia bisa menghasilkan laba 1,06 triliun dari 5 triliun ekuitas yang dia miliki atau sebesar 20%. Oke, next ya, rasio likuiditas. Rasio likuiditas ini tadi adalah rasio utang jangka pendek. Berarti kalau rasio utang jangka pendek, kita masuk ke laporan apa yang kita lihat? Oke, laporan posisi keuangan. Oke, laporan posisi keuangan. Di sini ada current ratio atau rasio lancar. Rasio lancar itu artinya liquid ya, seperti yang tadi likuiditas. Berarti kita ambil yang lancar atau yang aset lancar yang paling liquid. Aset lancar itu dilihat di sini ya. Ada aset lancar dan ada aset tetap. Nah, aset lancar di sini. Di kelompok aset yang paling atas jumlah asetnya adalah 4,02 triliun ya. Kemudian dibagi dengan utang lancar sebesar 915 miliar. Oke, dapatnya 4,39%. Jadi di sini current ratio ya. Jadi seberapa besar kemampuan perusahaan untuk membayar hutang lancarnya menggunakan aset lancar. Oke ya? Dapatnya 4,39%, berarti baik ya, karena formulasinya adalah 1/3 ya. Jadi kalau masih 3/1 ya. Jadi kalau masih angkanya di sekitaran itu, berarti masih dikatakan perusahaan mampu membayar. Contohnya ya, kita punya uang 100.000 dan kita punya hutang misalnya hanya 30.000 ya. Berarti ada rasio sekitar 3, nah di sini ada 4, berarti perusahaan masih mampu membayar hutang lancarnya dengan menggunakan aset lancar. Oke, kita masuk ke quick ratio. Jadi tadi komponen aset itu kan ada persediaannya, aset lancar. Nah ini persediaan dikeluarkan gitu. Jadi quick ratio itu paling cepat, rasio cepat. Berarti aset lancar kurang persediaan, kemudian dibagi dengan
Hutang lancar. Nah, dapatnya 3,40%. Masih bagus, masih di atas 3 ya, tidak mencapai di bawah 1. Kalau di bawah 1 itu berarti hutangnya sudah terlalu banyak. Kalau di atas 3 berarti juga harus dipertanyakan karena kasnya terlalu melimpah. Kas yang besar juga tidak baik untuk perusahaan karena dia kurang mampu menggunakan kasnya untuk kegiatan-kegiatan yang lain. Oke, next ada rasio terakhir ya, cash of ratio. Rasio terakhir di rasio likuiditas. Cash of ratio ini kas tambah aktiva setara kas, kemudian dibagi hutang lancar. Kalau tadi aset lancar ini fokus di uang kas, ya. Jadi uang kas yang di paling atas itu ya, kas dan setara kas ada 2,1 triliun dibagi dengan hutang lancar 915 miliar. Oke, dapatnya 2,36. Jadi menunjukkan perusahaan masih mampu membayar hutang lancarnya dengan menggunakan uang kas. Oke, paham ya? Oke, jadi kita masuk ke materi selanjutnya yaitu rasio solvabilitas. Nah, di rasio solvabilitas atau rasio hutang jangka panjang. Oke, rasio hutang jangka panjang ada 2 lagi ya. Yang pertama itu ada rasio debt to asset ratio, ya. Jadi seberapa besar kemampuan perusahaan membayar hutang jangka panjangnya dengan menggunakan total aset. Jadi keseluruhan aset ya. Jadi aset lancar dan juga aset tetap. Oke? Jadi yang pertama di sini total hutang ada 964 miliar. Kemudian total aktiva ada 6,2 triliun. Oke, jadi dapatnya 0,15%. Jadi dari dengan angka di bawah 1 mengindikasikan bahwa perusahaan memiliki hutang yang kecil dari aset yang dia miliki. Jadi perputaran hutang di sini, total piutang itu artinya di sini ya ditotalkan keseluruhan hutang perusahaan, kemudian dibagi dengan rata-rata hutang yang ada. Dapatnya 4%. Ada yang bisa menjelaskan 4% artinya apa? Menunjukkan bahwa setiap 1 rupiah piutang yang dimiliki perusahaan selama setahun dapat menghasilkan penjualan bersih sebesar 4%. Jadi dia dalam setahun ini bisa menagih piutangnya sebanyak 4 kali. Jadi secara umum piutang yang lebih tinggi ini bisa menunjukkan aktivitas perusahaan yang semakin baik. Oke, paham ya sampai sini ya? Oke, jadi selanjutnya kita masuk ke tugas ya, tugas kelompok. Jadi yang pertama kalian akan saya bagi dalam 4 kelompok ya, dalam 4 kelompok. Kemudian kita masuk dalam melihat laporan keuangan untuk mengakses www.idx.co.id. Oke, silakan membagi kelompok dulu dalam 4 kelompok. Oke, baik, sudah terbagi 4 kelompok ya. Nah, sekarang kita masuk ke clue ya untuk kalian kerjakan. Yang kelompok pertama membuat analisa profitabilitas perusahaan. Kemudian kelompok kedua analisa likuiditas perusahaan. Kemudian ada yang ketiga analisis aktivitas perusahaan. Kemudian yang keempat analisis rasio solvabilitas
perusahaannya. Jadi perusahaan yang kalian download di www.idx.co.id adalah perusahaan Mayora ya. Mayora tahun 2022. Supaya kita bisa bandingkan dengan perusahaan Cimori tadi ya, tahun yang sama di tahun 2022. Oke, silakan di-download dulu, dibuka dulu www.idx.co.id. Kalian sudah ketahui ya bagaimana cara membuka atau mendownload laporan keuangan dari idx.co.id. Kemudian setelah kalian download, kalian tekan analisa rasio keuangan sesuai dengan clue yang ada di slide. Oke, silakan. Oke, selesai ya? Oke, silakan dari masing-masing kelompok untuk memaparkan hasil dari setiap analisa yang kalian sudah kerjakan, dan kalian artikan apa arti dari masing-masing angka atau masing-masing rasio yang kalian dapatkan. Dimulai dengan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya perwakilan dari kelompok 1. Kesempatan kali ini akan mempresentasikan hasil analisis kami terkait profitabilitas perusahaan Mayora, di mana kami fokus pada 3 rasio utama, yaitu net profit margin, ROA, dan ROE. Langsung saja, berdasarkan data yang telah kami download di www.idx.co.id, itu untuk perusahaan Mayora memperoleh hasil net profit margin itu sebesar 6,42%, di mana angka dari 6,42% ini memiliki arti bahwa masih berada di rata-rata. Nah, untuk perusahaan sejenis Mayora ini, di mana memproduksi kebutuhan barang sehari-hari. Nah, perusahaan ini tidak menerapkan margin tinggi karena margin kecil itu di perusahaan Mayora ini bisa dianggap atau dimaklumi. Yang kedua yaitu presentasi ROA untuk perusahaan Mayora berdasarkan data yang kami download tadi, di mana memperoleh ROA sebesar 8,84%. Nah, arti dari 8,84% ini marginnya itu di bawah angka rata-rata karena di bawah 10% seperti yang Ibu jelaskan tadi. Nah, rendahnya ROA dari perusahaan Mayora ini artinya belum terlalu optimal dalam memanfaatkan aset yang dimiliki untuk menciptakan labanya. Yang selanjutnya yaitu untuk ROE. Berdasarkan hasil analisis kami, ROE juga ini memperoleh sebesar 17,3% oleh perusahaan Mayora, yang artinya ini di atas 15-20% yang dianggap baik. Seperti yang telah Ibu jelaskan tadi, menunjukkan perusahaan ini efisien dalam menggunakan modalnya sebagai pemegang saham untuk menghasilkan keuntungan. Sekian presentasi dari saya kembalikan ke kelompok berikutnya. Oke, silakan kelompok 2. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai analisis likuiditas dari perusahaan Mayora pada tahun 2022. Untuk quick ratio menunjukkan tingkat likuiditas yang sangat tinggi
dan kemampuan perusahaan untuk membayar utang jangka pendeknya dengan sangat baik. Nah, quick ratio itu mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendeknya dengan aset lancar yang paling liquid. Tapi itu tidak termasuk dalam persediaan. Nah, meskipun rasio 6,7 menunjukkan likuiditas yang sangat baik, rasio yang terlalu tinggi juga bisa menjadi tanda masalah. Misalnya perusahaan mungkin memiliki terlalu banyak kas yang menganggur dan tidak diinvestasikan secara produktif. Selain itu, quick ratio yang sangat tinggi juga menjadi indikasi bahwa perusahaan tidak mengelola persediaannya secara efektif atau memiliki terlalu banyak piutang yang belum terkait. Oke, selanjutnya kelompok 3. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kami. Saya Paul dari kelompok 3 akan membacakan hasil dari diskusi kami. Jadi, analisis yang kami lakukan yaitu analisis aktivitas, di mana ini ada dua rasio yang kami analisis, rasio perputaran utang dan rasio perputaran aktif atau tetap. Di mana untuk rasio perputaran utang, total income itu 6,6 triliun dibandingkan total utang 2,2 triliun menghasilkan 3%. Dan dalam hal ini perusahaan hanya mampu menagih atau memutar utangnya sebanyak 3 kali. Dan rasio perputaran utang sebesar 3% ini bukanlah angka yang umum atau ideal untuk rasio perputaran utang. Karena rasio perputaran yang baik biasanya sekitar 5 hingga 10, maka lebih tinggi tergantung industri dan model bisnis perusahaan. Kemudian untuk analisis rasio perputaran aktif tetap, di mana penjualan 30,6 triliun dan total aktif tetap 22,2 triliun menghasilkan 1,37%, di mana hal ini perusahaan menghasilkan 1,37 rupiah penjualan untuk setiap 1 rupiah aset yang dimilikinya. Dan hal ini diindikasikan bahwa perusahaan mungkin perlu mengevaluasi kembali pengelolaan aset tetapnya untuk meningkatkan efisiensi dan memaksimalkan potensi penjualan. Yang dari kelompok kami. Silakan kelompok 4 untuk memaparkan hasil dari diskusi. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya di sini mewakili kelompok 4 akan memaparkan hasil diskusi dan pertemuan kami tentang analisis solvabilitas dari perusahaan Mayora tahun 2022 dengan menggunakan perhitungan debt to asset ratio, yaitu pada perusahaan Mayora itu menghasilkan 4,23% untuk debt to asset ratio atau DAR, menunjukkan bahwa 4,23% dari aset perusahaan dibiayai oleh utang. Bila ini jauh di atas norma dan menunjukkan tingkat leverage yang sangat tinggi serta risiko keuangan yang besar. Untuk perhitungan kedua yaitu debt to equity ratio atau DER, itu menghasilkan 7,4%. Untuk angka 7,4% ini secara umum dianggap sangat tinggi untuk dan mengkhawatirkan bagi sebuah perusahaan. Ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki utang yang jauh lebih besar daripada modal sendiri atau ekuitas yang bisa menjadi indikasi resiko finansial yang signifikan. Baik, itulah dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, untuk selanjutnya nanti kita akan melakukan analisa yang lebih mendalam ya untuk perusahaan-perusahaan yang sejenis. Jadi melakukan analisa tren selama 3 sampai 5 tahun. Jadi 3 atau 5 tahun analisa tren untuk perusahaan sejenis. Jadi misalnya kayak Cimori tadi disandingkan dengan Mayora, oke. Dicari lagi perusahaan lain, jadi sebanyak 3 atau 5 perusahaan. Oke, kemudian kita akan lihat ya trennya apakah naik atau turun. Jadi kita jelaskan apa yang menyebabkan perusahaan tersebut rasionya meningkat atau menurun. Oke ya? Oke, next selanjutnya materi yang kita akan pelajari yaitu analisa teknikal ya. Jadi sudah tadi analisa fundamental dan minggu depan analisis teknikal yaitu tentang pergerakan saham. Oke, kalian sudah paham ya materi hari ini? Baiklah, saya akan tutup materi pertemuan hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.